Tapi sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Utami Prihandini. Ibu mengajar TIK di kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini untuk materi pembelajaran TIK adalah perangkat keras akses internet atau intranet, dan difokuskan nanti untuk ini adalah kita akan praktek untuk membuat kabel jaringan LAN. Kalian ikuti terus ya pembelajaran dari TIK dengan baik. Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 dengan kompetensi dasar adalah memahami dasar-dasar sistem jaringan internet atau intranet. Untuk materi utama adalah perangkat keras utama untuk mengakses internet. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengenal jaringan. Kedua, siswa mampu membuat kabel UTP dengan konektor RJ45. Jadi di sini nanti siswa diharapkan bisa untuk membuat kabel UTP dengan konektor RJ45 untuk jaringan LAN. Apa itu kabel UTP Unshielded Twisted Pair? Untuk lebih tahu, untuk lebih jelas, silahkan ikuti terus ya pembelajaran daring TIK. Kabel UTP. Kabel UTP Unshielded Twisted Pair adalah merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal atau LAN. Selain karena harganya relatif murah, mudah dipasangkan dan cukup bisa diandalkan. Sesuai namanya, Unshielded Twisted Pair berarti kabel pasangan berpilin atau terbelit. Twisted Pair tanpa pelindung, unshielded. Fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dan kebocoran. Sebelumnya ada juga kabel STP Unshielded Twisted Pair. Untuk contoh gambarnya dapat dilihat di samping. Ini adalah gambar dari kabel UTP. Selanjutnya yang dibutuhkan lagi adalah konektor RJ45. Alat konektor yang dipasangi di setiap ujung kabel UTP yang menghubungkan antar komputer, hub maupun switch. Nah, ini adalah contoh gambar konektor RJ45. Dalam penjelasan pemasangan kabel LAN atau pemasangan konektor RJ45, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum kita memasang konektor RJ45 atau dalam bahasa sehari-hari adalah memasang kabel LAN. Strike LAN cable. Untuk pemasangan kabel LAN itu sendiri ada dua tipe, yaitu tipe lurus strike serta tipe silang dengan cross. Pemasangan tipe kabel strike atau lurus dimisalkan warna yang sama dengan ujung pertama dan ujung kedua. Biasanya pemasangan tipe strike ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan hub atau switch. Tipe strike digunakan untuk mesin ke temu PC. Kabel LAN strike atau kabel LAN strike penyusun kabel ujung satu dengan ujung lainnya sama. Kabel LAN strike berguna untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda seperti komputer hub atau komputer switch. Ini adalah tipe lurus atau strike ya. Jadi yang satu ujungnya itu nanti urutannya adalah orange putih, orange, ini adalah orange putih, orange, hijau ya. Kemudian ini ada hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Yang ujung satunya sama. Oranye putih, orange, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat.
Tipe yang kedua adalah cross LAN cable. Cross LAN cable atau kabel LAN crossover untuk penyusunan kabel berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel cross ini berguna untuk menghubungkan dua jenis device yang sama secara langsung. Contohnya menghubungkan dua laptop atau komputer menggunakan kabel LAN model cross tanpa penghubung lainnya. Misalnya kita akan menghubungkan komputer dengan komputer, atau dua laptop, atau dengan mesin ya, misalnya hub dengan hub. Tipe crossover penyusunannya adalah model pertama yang ujung satu orange putih, kemudian orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Yang satunya lagi di sini adalah berbeda, hijau putih, hijau, orange putih, coklat putih, coklat, orange, biru, dan biru putih. Ini untuk model crossover ya. Jadi ujung satu dan satunya lagi berbeda. Adapun alat-alat yang kita butuhkan, ya, bahan-bahan yang kita butuhkan di sini kita akan praktek membuat kabel yang model strike ya. Yang pertama adalah kabel tester kabel ya. Yang kedua konektor RJ45, rintang crimping, yang terakhir adalah kabel UTP. Kita akan buat model yang strike. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini nanti akan kita coba untuk membuat yang model strike. Bahan yang dibutuhkan adalah satu kabel tester ya, alat tester, kemudian konektor RJ45, tang crimping, dan terakhir adalah penting kabel UTP. Ini yang kita butuhkan. Dalam praktek kali ini nanti kita akan membuat kabel jaringan LAN dengan konektor RJ45 seperti di kabel ini ya, seperti contoh kabel ini. Nah, ini adalah contoh kabel yang sudah ujungnya dipasangi konektor RJ45. Ini ujung satu dan ini ujung satunya lagi. Ini kabelnya. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi. Ikuti terus ya. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan ketika kita akan menggunakan jaringan LAN. Ya, kita akan membuat jaringan LAN dengan konektor RJ45. Alat yang kita siapkan itu antara lain, pertama kita siapkan dulu yang namanya tang crimping ya. Tang ini gunanya untuk memotong kabel, kemudian untuk mengunci konektornya atau konektor RJ45 di ujung kabel ya, supaya tidak terlepas. Ini adalah tang crimping. Perhatikan ini tang crimpingnya. Selanjutnya adalah kita akan siapkan yang namanya konektor RJ45. Konektor RJ45 ini digunakan nanti ketika kita sudah mengelupas kabel UTP, kita taruh di ujung-ujung kabel ya, ujung satu dan ujung satunya lagi. Ini ada lubang yang tempat untuk memasukkan kabel UTP. Selanjutnya ada lagi yang namanya nanti tester ya. Tester mana tester? Nah, ini tester. Dua ini tester, kita beli itu dapatnya dua ini. Kabel tester yang satu kecil, yang satu besar. Kabel tester ini digunakan untuk menguji kabel UTP yang sudah kita pasang dengan konektor RJ45. Yang satu masukkan yang besar ini ujungnya, yang satu ujungnya dimasukkan yang kecil ini. Nanti ketika kita sudah mengujinya, lampu itu akan menyala
Kalau menyala semua bebarengan berarti ujung yang satu dan ujung yang satunya lagi itu sama nyalanya, maka dipastikan betul. Kemudian ada lagi yang penting, paling penting adalah kabel. Nah, ini ujungnya nanti akan kita kelupas, kita masukkan ke konektor RJ45. Kabel ini kita pilih kabel UTP-nya, kita pilih kabel yang berkualitas bagus ya. Kenapa? Karena untuk kestabilan dari jaringan kita juga. Kalau kita punya dana lebih, kita beli yang paling bagus juga tidak masalah. Tapi untuk yang ini sudah bagus ya. Ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kabel jaringan LAN dengan konektor RJ45. Sekarang kita akan siapkan kabelnya tadi. Nah, kabel yang sudah kita siapkan tadi kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Kita potong kabel sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah tempat untuk memotongnya. Ini pisau untuk memotong ini di tang krimbengnya. Ya. Nah, ini bisa kita potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita misalnya butuhnya 2 meter ya kita potong sepanjang 2 meter. Jadi jangan asal ya. Kalau asal mubazir, kita potong, kita tekan, nanti dia akan terpotong. Nah, ini sudah terpotong. Kita sudah punya kabel yang terpotong. Contoh saja ya ini ya. Ujung-ujungnya ini nanti akan kita kelupas ya. Kita kelupas sehingga nanti kulitnya akan kita kelupas sehingga akan kabelnya di dalam kelihatan. Kita juga bisa menggunakan yang bawah ini atau yang atas itu ya, sini. Tapi kita harus pelan-pelan, kita kulitnya saja, jangan sampai kabel dalamnya ikut terpotong. Kalau terpotong nanti dia juga tidak akan berfungsi dengan bagus. Kita pelan-pelan saja ketika kita akan mengelupas kulit kabelnya. Ini setelah kita kelupas kulitnya ya, ini setelah kita kelupas kulitnya tadi. Nah, kabelnya akan terlihat di situ ada untaian kabel. Nah, sekarang kita ganti yang satunya lagi. Kita juga sama pelan-pelan saja ngelupasnya, jangan sampai dalam nanti ikut terkelupas ya. Kita pelan-pelan saja, kulitnya saja yang kita potong, tapi jangan sampai kena dalamnya. Ini akan kita potong ya, ini ujungnya satunya. Nah, ini sudah terkelupas, kita kupas pelan saja ya, pelan saja melupasnya. Nah, ini sudah terlihat ujungnya yang satu sudah terlepas tadi. Nah, ini ada 2 yang berbentuk ulir seperti ini. Nanti kita uraikan uliran kabel ini. Kita lepaskan satu-satu. Ini kan ada uliran, ada yang berwarna coklat putih, coklat, kemudian biru putih, biru, orange putih, orange, hijau putih, hijau. Kita lepaskan ulirannya. Nah, kita lepaskan ini. Kita lepaskan ini yang coklat putih dengan coklat ya.
Ini warna coklat dan coklat putih. Kemudian di sini ada warna biru dengan biru putih. Ini ya. Ini biru dengan biru putih. Kita lepaskan satu-satu. Ini ada yang berwarna oranye putih dengan orange. Kita juga lepaskan seperti ini. Dia tadi saling terkait ya. Kita lepaskan dari kaitannya. Kemudian kita luruskan. Nanti kita tata. Ini adalah dua ujung yang akan kita masukkan konektor RJ45 seperti ini ya. Nanti kita masukkan, tapi sebelum kita masukkan ini kabelnya harus kita uraikan dulu. Ini masih terulir ya. Kita uraikan. Kita akan membuat nanti yang model strike dan crossover. Yang model strike itu adalah mesin ketemu dengan PC ya. Yang satu masuk ke mesin, yang satu masuk ke PC. Mesin itu bisa juga nanti rotor ya atau hub. Nah, modelnya warnanya ini sama, ujung satu dan satunya sama. Itu adalah yang model strike. Yang model cross itu nanti yang satunya ketemu mesin, yang satu lagi ketemu ke mesin. Misalnya dua hub ya. Itu harus kita rangkai untuk ujung yang satu dan satunya berbeda. Sekarang kita akan merangkai yang model strike dulu. Ini kita uraikan dulu kabelnya. Ini ada oranye putih ya, kemudian urutan pertama ada oranye putih, kemudian kita orange. Nah ini kalau serabut pengganggu kita potong seperti ini. Ini adalah ujung yang sudah. Sekarang yang satunya lagi belum kita uraikan. Kita akan buat seperti ujung sebelahnya satu lagi. Nanti kita akan masukkan konektor RJ45 nya ya, seperti ini. Nah, ini kita uraikan dulu yang terulir tadi ya, kita buka dulu di sini. Ingat urutannya sama, orange putih, orange hijau putih, biru putih, hijau, dan coklat putih, coklat terakhir ya. Kita uraikan dulu. Ini perhatikan, ini masih terulir ya, antara hijau putih dengan hijau masih jadi satu, coklat putih dengan coklat juga masih jadi satu. Kita uraikan seperti ini. Kita sekarang kalau sudah terurai, kita ambil satu yang paling ujung, itu adalah yang orange putih. Yang oranye putih ya, kita ini yang masih coklat juga masih tergabung, masih terulir seperti ini. Kita lepas ulirnya ya seperti ini ya. Kemudian kita ini oranye putih ya, kemudian setelah oranye putih kita ke orange ya, kemudian sebelahnya orange kita ke hijau putih ya. Kita cari yang hijau putih, ya, kemudian kita ke biru. Setelah hijau putih kita ke biru, setelah biru kita ke biru putih. Nah, di sini ada biru putih. Kemudian dari biru putih ada, kita cari sebelahnya adalah hijau. Setelah hijau, coklat putih dan coklat. Setelah kita rapi, kita rapikan. Nah ini sudah rapi. Kemudian kita masukkan ke konektornya. Jangan sampai terbalik ya memasukkannya, biar sama. Kalau misalnya coklatnya nanti di sebelah kanan, kita masukkannya sama. Seperti itu. Kita rapikan dulu, jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti tidak bisa. Kalau sudah yakin sudah rapi, sudah sejajar,
baru kita masukkan ke konektornya seperti ini. Kita tekan sampai dia masuk ke ujung. Setelah itu kita kunci dengan menggunakan crimping ini. Kita kunci, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita kunci dengan kuat sampai dia tidak terlepas ya, seperti ini. Tekan. Nah, ini sudah tidak bisa dilepas lagi, sudah terkunci. Sekarang kita bisa untuk mencobanya. Ini yang sudah kita punya. Sekarang kita akan coba ya, apakah ini berhasil atau tidak. Setelah kita selesai tadi membuat kabel LAN dengan konektor RJ45, sekarang kita tes dengan menggunakan tester kabel ini. Ya, ini ada on off, kita nyalakan dulu. Ya, kita nyalakan on dulu, onkan dulu. Nah, ini sudah nyala. Kita on kan. Kemudian ini kalau ke bawah off ya. Nah, ini dua alat ini nanti kita gunakan bersama-sama. Kabel yang kita sudah tadi buat, ujung konektornya kita masukkan ke salah satu. Ini ada dua, yang satu besar, yang satu kecil. Kita masukkan yang sesuai dengan konektornya ya. Kita masukkan yang satu, masukkan ke tester kecil ya, seperti itu. Ini yang besar, ini yang kecil. Kita masukkan sesuai dengan konektornya RJ45 yang besar. Perhatikan ini. Kemudian yang satunya lagi kita masukkan ke tester kabel yang lebih besar ini, kotak yang lebih besar. Ujung yang satunya lagi kita masukkan. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini sudah terhubung semua ya. Sekarang kita lihat, kita tes. Di situ ada lampu ya. Lampu berjalan. Fungsinya lampu berjalan ini adalah menunjukkan bahwa penyambungan kita dengan konektor berhasil. Kalau berhasil berarti nyalanya sama. Di situ ada angka 1, yang satu kecil, yang tester kecilnya nyala, yang tester besarnya juga nyala. Kalau salah satunya tidak menyala berarti ada yang salah di ujungnya. Kalau ini berhasil karena nyala semua. Seperti ini ya, ini berhasil. Kalau berhasil, kita sudah sukses dan bisa kita pasangkan atau kita coba di komputer kita dengan WiFi atau yang lain. Ini kalau kita akan mencoba di kabel yang salah, yang tadi misalnya ada kesalahan ketika kita melakukan penyambungan ke konektor RJ45, testernya tidak akan menyala sempurna seperti ini. Nah, ini ada nyala, kemudian mati, nyala, mati. Nah, ini nyala 61, nomor 3 mati. Nah, ini 678 mati. Berarti kabel ini tidak bisa digunakan. Berarti kita harus memperbaiki lagi. Ya, kita harus perbaiki lagi. Mungkin ada salah satu ujung yang rusak. Ketika kita nyambung mungkin tertukar tempatnya atau tidak sampai benar ya ketika kita menyusun warnanya. Perhatikan ini, maka kita lepas lagi, kemudian kita potong lagi. Ini tidak bisa kita lepas untuk konektornya yang sudah terpasang. Kita harus potong, ganti yang baru. Kita potong, buang saja, kita ganti yang baru. Kita kelupas lagi kulitnya, kita susun lagi warnanya, kita masukkan ke konektor RJ45 lagi. Kita kelupas seperti ini. Kalau mengupasnya hati-hati, jangan sampai kabel di dalamnya juga ikut terputus. Setelah kabel dan konektor RJ45 sudah terpasang dengan bagus, sekarang kita coba, kita cek dulu di komputer kita. Perhatikan ini
Ini artinya bahwa belum ada koneksi internet ya, jaringannya belum jalan, jaringan internet tidak ada. Sekarang kabel yang kita buat tadi kita akan sambungkan ke komputer yang kita punya, dan ke satunya lagi kita masukkan nanti ke router ya. Perhatikan ini. Kemudian kita coba ya, yang satu kita masukkan salah satu ujung yang kabel tadi, kita masukkan ke sini, ke pusatnya dari ini adalah router pusat dari IndiHome ya. Pusatnya kita masukkan ke sini. Kita akan coba ya. Kita masukkan sampai bunyi klik ya, kita masukkan ke situ. Warna kuning gitu ya. Kita masukkan, kita sampai bunyi klik. Kemudian yang satunya lagi nanti kita masukkan ke komputer PC kita, komputer yang satunya lagi masuk ke komputer. Nah, ini ada lubangnya, ini kita masukkan ke komputer. Kita masukkan ke lubangnya, kita sampai bunyi klik juga. Ini perhatikan, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Setelah dua ujung kabel kita hubungkan, satunya ke komputer, satunya ke tadi wifi jaringan router dari IndiHome. Sekarang kita cek di komputer kita apakah sudah ada jaringan internetnya. Oh ya, sekarang sudah berubah ini tandanya, berarti internet sudah bisa digunakan di komputer kita. Nah, begini cara kita membuat jenis model untuk kabel LAN, yaitu model dari Strike ya, model dari Strike. Semoga kamu bisa memahami dengan baik praktek kali ini. Ini adalah contoh dari kabel jaringan LAN dengan konektor RJ45 yang model crossover ya. Di sini ketemu mesin, yang satunya lagi ketemu mesin ya, seperti ini. Ini model crossover yang ujung satu dan ujung satunya lagi untuk warnanya, penyusunan warnanya berbeda. Nah, ini contoh ya, seperti ini. Setelah kalian melihat praktek buat kabel yang model Strike, sekarang ada tugas untuk siswa kelas 9. Selesaikan tugas di bawah ini. Tipe kabel crossover digunakan untuk apa? Tipe kabel crossover digunakan untuk apa? Silahkan kamu kerjakan di buku tulis kamu masing-masing. Setelah kalian mengerjakan, pasti jawaban kalian semua benar karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jawabannya adalah kabel cross ini berguna untuk menghubungkan dua jenis device yang sama secara langsung. Contohnya adalah menghubungkan dua laptop hanya menggunakan kabel LAN cross tanpa penghubung lainnya. Jadi device-nya harus sama, mesin dengan mesin, mesinnya hub dengan hub. Bagaimana jawaban kalian, sama kan dengan yang ini? Betul sekali, terima kasih. Ternyata kalian mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Setelah melakukan pembelajaran, sekarang kita melakukan refleksi pembelajaran. Sudahkah kamu memahami materi yang telah diuraikan di atas dengan baik? Adakah materi yang belum kamu kuasai? Mempelajari perangkat keras akses internet atau intranet diperlukan latihan serta pemahaman yang cermat. Ulangi lagi, melihat dan mencermati video pembelajaran TIK ini dan tanyakan kepada guru serta orang tua jika ada hal-hal yang belum kamu pahami. Materi TIK minggu depan, silahkan kalian cari literasi tentang cara untuk memperoleh sambungan internet atau intranet.
Demikian pembelajaran TIK kelas 9 yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa praktekkan dengan baik cara membuat kabel LAN strike ya, dengan benar ke dalam konektor RJ45. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.